Ya, warna berikutnya, efek pewarnaan terakhir pada menu fill tool ini, yaitu bagian color. Ya, bagian color ini dia, bagian color. Nah, untuk bagian color ini pengaturan warnanya dia tersendiri di sebelah kanan dari layar lembar kerja CorelDRAW-nya. Kalau ini saya klik, maka saya mengaktifkan toolbox dari color, ya, toolbox dari colornya. Nah, ini sebenarnya sama pengaturannya dengan pewarnaan di awal tadi, yaitu uniform fill, sama. Cuman sekarang bedanya dia pengaturannya itu di tempat tersendiri, ya, di tool tersendiri, namanya toolbox color, ya, namanya toolbox color. Ini sama pengerjaannya dengan yang tadi, ada CMYK, ada RGB dan lain sebagainya, sama dengan pengaturan di uniform tadi di awal, ya, menggunakan uniform fill tadi, ya, menggunakan uniform fill tadi sama. Misalkan saya menggunakan show color viewer aja, saya klik show color viewer. Nah, kita tentukan, misalkan saya menggunakan warna biru di sini, saya pakai warna biru ini. Nah, enaknya di sini, ya, misalkan saya tebalkan dulu garisnya ini, saya pakai 0,3, misalkan tebal seperti ini, ya. Enaknya di sini sudah ada dua pilihan langsung, yaitu fill untuk bagian dalam dari objek, terus ada juga outline untuk bagian garis tepinya. Pewarnaan untuk dalam dan untuk garis tepinya sudah disiapkan. Kalau saya pilih fill, saya klik fill, maka pewarnaan langsung pada bagian dalam dari objeknya, bagian badan dari objeknya. Kemudian saya pilih yang lain, misalkan lebih cenderung ke merah, misalkan saya pilih merah yang lebih gelap ke sini. Nah, seperti ini, ya. Saya pilih outline, maka yang berwarna otomatis bagian garis tepinya saja. Nah, itu dia, ya, itu pengaturan warna dari color. Ya, oke, teman-teman, pengaturan pewarnaan atau efek warna dalam CorelDRAW itu masih ada satu tool lagi yang bisa dikatakan termasuk pengaturan dari pewarnaan juga, yaitu namanya Interactive Fill Tool, ya, Interactive Fill Tool. Kalau ini saya klik, maka ada dua pilihan, ada Interactive Fill, ada Mesh Fill, ya, ada Interactive Fill, ada Mesh Fill. Jadi di bagian Interactive Fill Tool ini ada dua bagian dia, ada Interactive Fill, ada Mesh Fill. Pertama saya bahas yang Interactive Fill dulu. Ini, ya. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk pengaturan Interactive Fill ini sama dengan pengaturan warna di awal, ya, sama dengan pengaturan warna di awal. Nah, itu ada tadi di awal pengaturan warnanya, ada uniform fill, ada fountain fill, ada pattern fill, ada texture fill, ada postscript fill, ada color. Itu semua sudah ada juga di bagian Interactive Fill ini, ya, Interactive Fill ini. Kalau ini diklik, sudah diklik gitu, ya, maka lihat di bagian atas, teman-teman, ya, fokus pada pilihan menu yang ada di atas ini dia. Kalau diklik, nah, itu, ya, ada uniform fill, ada linear, ada radial, ada conical, ada square, ada two color pattern, ada full color pattern, ada bitmap, ada texture fill, ada postscript fill. Ini semua sudah dibahas di bagian fill color tadi di awal. Ya, sudah semua. Bedanya kalau di sini kita ngaturnya langsung di objeknya, langsung di luar. Kalau yang kemarin atau pada pembahasan sebelumnya kita membahas pewarnaan itu, ya, di dalam pilihan itu.
ketika kita pilih misalkan fit and fill, maka muncul kotak pengaturannya. Tapi kalau kita menggunakan interactive fill tool, ya, interactive fill itu pilihannya sudah ada di sini, kita tinggal pilih saja. Misalkan saya pilih radial, ya, misalkan saya klik radial di sini, saya klik radial. Nah, pilihannya sudah ada langsung di sini, langsung diterapkan pada objeknya pewarnaannya. Warna bisa kita sesuaikan, misalkan warnanya saya menggunakan warna merah dan perpaduan warna kuning, misalkan di sini. Nah, bisa kita pilih di sana. Nah, arah ini pun, ya, arah gradasi warnanya pun bisa dirubah. Kalau teman-teman lihat, ada di sini kotak kuning, ada di sini kotak merah. Kalau kotak ini saya klik kotak ini, kemudian saya ganti warna putih, bisa, ya. Saya ganti warna orange, bisa, ya, saya ganti warna kuning kembali. Begitupun kalau saya klik yang kotak warna merahnya, klik, saya ganti dengan warna biru, saya ganti dengan warna orange, saya ganti dengan warna hijau, misalkan, bisa, ya. Terus di sini teman-teman perhatikan ada garis putih di sini, ya, ada garis putih. Nah, ini kalau misalkan kita paskan sampai tanda panahnya berubah tipis seperti ini, klik tahan, geret ke dalam, kemudian geret keluar, itu untuk menentukan efek dari gradasinya, ya, mau lebih memusat ke dalam atau lebih luas lagi efek gradasinya. Nah, kalau yang kita klik, yang kita arahkan mouse-nya di garis putus-putusnya, misalkan saya arahkan ke garis putus-putusnya ini, saya klik tahan, arahkan ke sini, maka pusatnya pun akan berubah, ya, maka pusatnya pun akan berubah. Ini berlaku untuk pengaturan efek warna yang lain, misalkan seperti two color pattern. Nah, sini sudah ada pilihannya di atas ini, teman-teman perhatikan, ya, sudah ada di atas pilihannya. Kalau misalkan ingin milih warnanya, perpaduannya warna merah, ya, dan perpaduan warna kuning di sini. Terus kalau dilihat, kok ini lingkarannya kok besar sekali, ya, efek dotnya kok besar sekali, ya, dipilih di bagian ini, small tile, diklik. Nah, dia akan lebih mengecil lagi, atau sedang aja, atau besar. Silahkan menyesuaikan di sana, ya. Bisa dipilih di sini, bisa dipilih di sini, dan seterusnya. Efek-efek yang lain pun sama, tinggal dipilih saja, disesuaikan, mau yang kecil, mau yang sedang, atau mau yang besar. Nah, ini pilihan-pilihan yang ada di bagian interactive fill tool. Semuanya sudah dibahas di pewarnaan sebelumnya, baik dari uniform fill bahkan sampai postscript fill, semua sudah dibahas. Tinggal ditentukan saja, ya, tinggal dipilih saja, kemudian disesuaikan dengan pilihan yang ada di sana. Misalkan yang ini, ya, kemudian disesuaikan pilihan-pilihannya. Seperti ini, ya, sesuaikan pilihan-pilihannya. Nah, itu pewarnaan interactive fill tool. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.